Semenjak pandemi, banyak kantor-kantor atau tempat kerja yang menerapkan cara kerja hybrid, yang dimana dalam 1 minggu itu nggak harus pegawainya datang 5 hari ke kantor, kadang bisa 4 hari, atau kadang malah 3 hari, yang dimana 1 atau 2 harinya itu mereka habiskan ya work from anywhere atau di rumah. Dan kalau misalnya ada meeting di saat mereka work from anywhere, itu biasanya meetingnya selalu conference call. Atau ya sekarang juga udah banyak kok yang antar perusahaan meeting, atau antar pegawai itu mereka meetingnya udah conference call semua. Dan untuk mendapatkan kualitas conference call yang bagus, dibutuhkan juga webcam yang bagus. Dan hari ini kita mau membahas salah satu webcam yang nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya udah kece banget. Saat unboxing, di dalam boxnya kita nggak menemukan kelengkapan apapun selain dari webcamnya, kaki, dan beberapa buku petunjuk. Jadi ya untuk pengalaman unboxingnya sebenarnya cukup simple. Tapi yang bikin ini unik adalah box Logitech yang digunakan itu 100% dari kardus bekas yang sudah melewati tahap daur ulang yang bersertifikat FSC. Kerennya webcam ini udah cukup futuristik dengan konektor USB Type-C doang, dan sayangnya nggak ada konverter USB-A to USB-C. Untuk konektornya, webcam ini menggunakan magnet ke kakinya yang dimana magnet ini cukup kuat. Jadi untuk grip kita udah yakin lah dengan Logitech. Webcamnya ini sendiri bentuknya cukup minimalis dengan bentuk tabung dan motif titik-titik gitu, mengingatkan kita kalau bahan plastik yang digunakan webcamnya terbuat dari plastik daur ulang. Webcam ini sendiri punya 3 varian warna, ada putih yang dimana di review unit kita, hitam, dan juga light pink atau disebutnya adalah warna rose. Anyway, webcam ini mempunyai 2 stereo mikrofon dengan 1 lampu indikator di sebelah kameranya, dan buat kameranya itu sendiri resolusinya adalah 4 megapiksel dengan lensa ultrawide sampai 90 derajat. Ada pula privacy shutter di sini yang bisa disetel hanya dengan muter knob yang ada di kanan webcam ini, jadi ini physical. Lampu indikator yang tadi kita sebut mempunyai 2 notification light yang dimana kalau warnanya kuning berarti mikrofonnya hidup, sementara kalau warnanya putih berarti kamera dan mikrofonnya juga hidup. Membahas soal fungsionalitasnya, fitur-fitur yang ada di dalam software Logitune ini juga cukup banyak. Oh iya, untuk tes webcam kali ini kita nggak akan pakai lampu studio, hanya pakai sinar matahari ditambah lampu spotlight yang ada di atas komputer aja agar lebih natural, dan juga kalian kan nggak akan pakai lampu studio untuk conference call kan. Oke, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh gambar dari lensa wide angle sampai 90 derajat. Tapi di sini kita juga bisa adjust mulai dari full wide angle-nya di 90 derajat, 78 derajat, dan 65 derajat. Dan tentu karena ini metodenya memakai zoom, kita juga bisa adjust zoom-nya, dan contohnya di sini kita mau agar baju di belakang itu nggak kelihatan. Nah, itu bisa di-adjust seperti ini. Noise-nya juga pastinya lebih kelihatan di sudut pandang yang dekat, dan selain itu juga zoom dengan yang biasa itu ada, namun perlu diingat karena ini adalah sebuah webcam dan yang dipakai adalah software zooming, maka makin di zoom noise-nya juga makin terlihat. Selain dari fitur zoom, ada fitur-fitur lain seperti show mode, di mana webcamnya bisa ditilt ke bawah dan dia akan auto rotate untuk menampilkan barang-barang yang ingin diperlihatkan di atas meja. Tapi tentu yang untuk show mode ini kita nggak rekomen untuk memakai yang 90 derajatnya, karena itu udah bikin pusing. Ada pula fitur right side yang masih beta, di mana kita bisa di framing secara otomatis. Namun fitur ini juga karena masih beta, kita melihatnya masih ada beberapa bug dan masih slow respons saat dia framing. Lalu webcam ini karena dia juga nggak satu tubuh dengan kakinya, dia bisa diarahin ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau misalnya memang mau menampilkan di kiri atau kanan komputer, itu secara dimiring-miringin juga bisa, bahkan sampai 360 derajat kok. Dan fitur-fitur lain di image adjustment juga ada, di mana ada manual fokus kalau memperlihatkan objek di depan kita. Lalu ada HDR juga, walaupun sayangnya saat HDR-nya dinyalakan, muka kita malah lebih pucat dibanding saat HDR-nya dimatikan. Dan ada beberapa adjustment lain seperti brightness, contrast, saturation, dan lain-lain yang jadi adjustment-nya di sini cukup lengkap ya. Dan last but not least ada juga filter-filter, ada bright blossom forest, ya kelihatan lah ya kayak webcam di atas tahun 2020 banget lah. Semua harus ada filternya biar kelihatan lebih kinclong. Overall untuk kualitas gambar dari webcamnya sendiri sebenarnya kita
cukup amazed dengan kualitasnya, namun ada beberapa preset yang gua anjurkan di sini. Yang pertama itu adalah gua suka menonaktifkan right side karena ini masih beta, jadi gua nggak terlalu suka yang namanya auto framing yang ngebug karena dia masih agak lambat untuk auto framingnya. Terus untuk field of view-nya itu gua menyarankan ya di 78 derajat aja. Yang seperti sekarang gua pakai ini di 78 derajat. Lalu untuk show mode-nya kalau lagi nggak ngetilting ke bawah itu bisa dimatiin aja karena nggak terlalu perlu. Terus sama image adjustment yang gue rekomen itu ada di HDR-nya dimatikan karena HDR itu malah bikin pucat, tadi kan gue udah bilang. Terus auto exposure itu sebenarnya terserah sih karena itu tergantung ruangan, tapi kalau misalnya dari gue sendiri gue lebih suka di auto-in aja karena dia akan mendeteksi keterangan dari ruangan kita. Jadi oke lah. Dan untuk filter karena gue bukan orang yang suka pakai filter, gue lebih suka yang original aja. Jadi ini udah preset yang paling bagus untuk Logitech Brio 500 ini. Dan jadi kesimpulannya, Logitech Brio 500 adalah salah satu webcam 1080p yang fitur dan kualitas suaranya itu juga bagus. Jadi nggak hanya bagus di kualitas gambar, tapi juga di kualitas suara dan juga fitur-fiturnya. Drivernya itu benar-benar mudah saat kita lihat untuk makainya, dan juga dia itu untuk orang awam dia bagus karena ada fitur auto tadi. Terus juga untuk orang yang ingin advance yang suka pengen ngasih filter dan lain-lain, dan juga untuk adjusting image-nya itu juga banyak pilihannya. Terus juga dipakainya juga gampang, terus privacy-nya juga ada, dan juga kalau kita bilang sih ini adalah salah satu webcam yang memang fitur-fiturnya banyak. Kalau misalnya kalian pada bilang, oh itu webcam 1080p kok pricey banget sih, harganya 1,5 juta, ya itu tadi kualitas suara dan juga fitur-fiturnya itu menjustify harga webcam ini menurut gua. Paling kritik gua hanyalah ya kalau bisa diikut sertakan converter USB-C to USB-A karena takutnya nggak banyak orang-orang itu punya USB-C di dalam PC mereka, terutama yang PC user ya. Kadang kan kalau kita ngelihat komputer kantor kadang mereka nggak ada USB-C atau belum ada gitu kan. Jadi ya lebih baik untuk dikasih converter lah. Tapi sejauh ini so far ini adalah webcam yang bagus, dan untuk harganya ya kita bisa bilang worth it mengingat fitur-fiturnya tadi. Dan semoga sih kedepannya bisa turun harganya. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.